Halo guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Protensiambare dengan NIM 2101100069, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya sedang berada di Bukit Cinta dan tujuan saya membuat vlog ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya geologi. Kita ketahui bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang pembentukan bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi maupun di luar bumi atau di atas permukaan bumi. Sejarah geologi adalah peristiwa besar yang terjadi di bumi pada masa lalu sesuai dengan skala waktu geologi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu akibat akresi nebula surya massa berbentuk cakram debu dan gas yang merupakan sisa dari matahari yang juga menciptakan seluruh tata surya. Yang berikut tentang proses geologi. Proses geologi adalah aktivitas yang terjadi di bumi baik yang berasal dari dalam atau endogen dan juga yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Contoh tenaga yang berasal dari dalam bumi itu seperti vulkanisme, tektonisme, dan juga epirogenesa. Contoh tenaga yang berasal dari luar bumi atau eksogen adalah seperti tanah longsor dan juga erosi. Baik teman-teman, di belakang saya ini pemandangan alamnya sangat luar biasa ini digunakan oleh banyak orang datang dan berfoto-foto untuk mengabadikan momen bersama teman-teman, berkumpul bersama untuk mengerjakan tugas, dan juga banyak sekali aktivitas yang ada di Bukit Cinta ini. Ini adalah salah satu jenis batuan yang ada di lokasi Bukit Cinta. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu bentuk lahan yang digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu untuk menanam sayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di musim penghujan seperti sekarang ini, salah satu pemanfaatan bentuk lahan itu sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar untuk menanam berbagai kebutuhan seperti sayur, jagung, dan lain-lain. Jenis-jenis fauna yang berada di wilayah sekitar tempat tinggal saya ada berbagai jenis. Yang pertama itu sapi, ayam, kambing, dan juga babi. Dan juga ya teman-teman, di wilayah tempat tinggal saya itu ada berbagai jenis flora juga. Di antaranya itu ada daun kelor, terus singkong, jagung, dan juga padi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik, selamat sore untuk kita semua. Teman-teman, di sini ada seorang kakak yang akan saya wawancarai. Sebelum saya mewawancarai kakak perkenalkan dulu nama dan juga asal. Oke, baik. Nama saya Clarissa Inaki, saya asal dari Indi. Oke, baik kak. Baik, di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai bencana alam apa saja yang sering atau biasanya terjadi di wilayah tempat tinggal. Bencana yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal saya biasanya banjir. Apalagi di musim hujan seperti ini, rawan sekali terjadi banjir di lingkungan tempat tinggal saya. Tetapi musim hujan seperti ini juga menguntungkan bagi para petani untuk memulai melakukan aktivitas di sawah seperti membajak. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang berikutnya, dampak apa saja yang terjadi akibat dari bencana alam yang menimpa daerah? Dampak yang timbul akibat banjir tersebut adalah banyak aktivitas warga yang terhambat. Misalnya untuk bekerja di kebun yang aksesnya harus melewati kali, dan juga untuk para anak sekolah yang mau pergi ke sekolah, mereka terpaksa harus jalan di jalan yang becek, dan sering mereka itu tidak mengenakan pakaian yang rapi dari rumah, tetapi mereka sampai di lingkungan sekolah atau sekitar sekolah mereka yang punya
keluarga, rumah keluarga, jadi mereka singgah di situ untuk berganti pakaian. Oke. Iya. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi di sini harapan apa saja yang ingin Kakak sampaikan dari pemerintah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk wilayah tempat tinggal Kakak? Kalau dari saya sih harapan saya yaitu pemerintah lebih memperhatikan akses jalan saja. Oke, baik. Baik teman-teman, semoga dengan adanya vlog ini dapat memberikan wawasan lebih untuk para penonton vlog ini. Dan sekian dari saya,